Nah, teman-teman, hari ini kita akan dengar langsung LOP ala Pak Michael dan Bu Pipi. Oke, tempat dan waktu saya serahkan. Mudah-mudahan. Nah, tunggu. Teman-teman jangan share screen. Oke, teman-teman. Ini ada Pak Michael, ada Bu Pipi juga. Dia akan sharing tentang apapun di bisnis ini, di AFC, dengan tema yang berbeda. Nah, teman-teman, ini ada 200 partisipan, di Facebook juga udah ratusan. Tolong, mumpung nanti Pak Michael sama Bu Pipi lagi ngobrol dulu untuk opening, kita add teman-teman kita semua ada di sini, biar Zoom ini efektif, karena pertanyaan cuma bisa dijawab ada di Zoom. Oke, teman-teman ya, pastikan maksimum karena ini bintang dan segala bintang. Tempat dan waktu saya kasih ke Bu Pipi dan Pak Michael Tampi. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kedengaran suaranya jelas? Boleh kasih jempol? Klik jempol. Oke, kayaknya kedengaran ya semuanya ya. Oke, mungkin. Thank you semuanya yang udah sempetin waktu untuk hari ini kita LOP secara online. Saya agak sedikit grogi ya lihat muka saya sendiri, soalnya saya belum pernah, ini baru pertama kali yang serame ini untuk kita presentasi secara Zoom untuk saya yang bawain. Mungkin sebelum saya mulai, Pak Mike dulu kali ya yang bakal opening ya. Saya ya. Iya, oke. Saya sambil lihat dulu. Oh, oke. Oke. Ini saya geser dikit. Geser dikit. Pindah. Sorry. Halo, para leader, para member, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik, kita semua sehat-sehat. Itu yang paling utama, keluarga kita sehat-sehat, itu juga itu harapan saya setiap hari. Semua keluarga besar AFC itu sehat-sehat, terhindar dari COVID-19. Oke, terima kasih buat hari ini semua sudah berkumpul. Terima kasih waktunya. Saya di sini ingin sharing sedikit mengenai lebih kepada bisnis outlook di 2020 ini. Karena seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa saya ini selain di AFC, saya juga ada beberapa bidang bisnis yang saya geluti gitu. Kemudian saya juga sebagai board of director di Bugirekso Abadi. Jadi banyak sekali saat ini kalau di industri ini ada dua disebutnya. Satu the fall and the rise. The fall itu adalah industri-industri yang saat ini lagi turun nih, Bapak Ibu. Industri-industri yang terkena dampak dari COVID-19. Habis itu ada juga yang namanya the rise. The rise itu adalah industri-industri yang justru di saat COVID-19 ini mereka berjalan bukan hanya berjalan baik, bahkan bertumbuh gitu. Seperti pepatah dari China bilang Weiji, krisis itu Weiji bahasanya kan, ada danger dan ada opportunity di sini. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau tahu, Bapak Ibu pingin lebih jelas lagi. Oh, kira-kira ini banyak nih yang tanya sama saya. Jadi bisnis apa sih yang bagus sekarang? Seperti itu banyak sekalian nanya sama saya. Saya kebetulan berada di berbagai sektor. Saya nanti mau sharing itu. Saya mau sharing mengenai gambaran mana yang bagus, mana yang lagi turun, sehingga Bapak Ibu bisa mengambil juga kesempatannya seperti itu. Termasuk juga berhubungan dengan AFC ini. Jadi ditunggu saja karena setelah presentasi, setelah nanti LOP ini, saya akan kembali lagi dengan business outlook itu. Oke. Oh, saya diminta untuk presentasi awal juga nih. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Bentar ya Bapak Ibu, saya harus buka dulu materi presentasinya.
Mungkin Bibi boleh cerita-cerita dulu Oke. sambil saya. Oke, Bapak Ibu, hari ini mungkin kita sedikit berbeda ya untuk LOP-nya. Mungkin untuk Bapak Ibu ketawain, kita kan seminggu bisa 3 kali ya ada presentasi dari kantor dengan topik yang berbeda-beda sehingga Bapak Ibu memang nggak boring gitu ya. Jadi kita kadang ada dokter, kita kadang tentang apa home webinar, jadi memang home talking with founder atau beberapa leader. Ini oke, sorry, bentar ya. Oke. Bentar. Bisa balik sebelumnya. Lanjut aja. Oke. Jadi hari ini saya akan presentasiin dari awal sampai akhir, tapi mungkin kalau Bapak Ibu mau detailnya, sebetulnya kita punya presentasi itu lengkap ya di YouTube channelnya AFC. Jadi bahkan yang benar-benar versi yang sangat detail slide per slide itu Bapak Ibu bisa temuin dengan sangat gampang di YouTube kita. Kalau hari ini mungkin saya akan lebih banyak cerita dari sisi saya, dari sisi Michael, tapi kita full dari awal sampai slide terakhir AFC. Semoga nanti apa yang akan saya sharingkan itu berguna bagi Bapak Ibu semua ya. Ini udah bisa lihat layar yang ditampilkan dari presentasinya Bapak Ibu? Sudah bisa? Udah. Oke. Ya, jadi kita mulai. Hobi saya kan cerita ya. Hobi saya tuh cerita sebetulnya AFC itu apa, AFC kenapa sih kita memilih brand Jepang seperti itu. Bapak Ibu yang belum pernah dengar ceritanya, jadi saat itu AFC sendiri kita berkenalan dengan AFC itu pun dengan cara yang sangat unik. Mulai dari Pak Ernest, mulai saat perjalanannya ke Jepang, kemudian bisa di satu perjalanan di kereta Shinkansen tiba-tiba melihat pabriknya lalu menghubunginya. Terus ini saya cerita cepatnya aja ya. Kemudian sampai akhirnya bertemu Oba yang satu-satunya yang bisa bahasa Inggris di pabrik di AFC saat itu gitu. Perjuangan kita untuk bisa mendapatkan kerjasama dengan AFC ini saya nggak akan cerita banyak di situ. Semua itu awalnya selalu kan tidak mudah Bapak Ibu ya. Yang ingin saya sampaikan seperti itu. Jadi buat Bapak Ibu yang baru mulai di AFC jangan pernah nyerah. Semua awalnya pasti tidak mudah untuk kita meyakinkan AFC juga. Ini bisnis modelnya itu network marketing, MLM. Sementara AFC di negara lain, contohnya yang terdekat dengan kita di Singapura, konsepnya retail. Itu juga perlu waktu. Sama dalam membangun jaringan, selalu kita dari awal selalu ingetin, ya Nick ya kita selalu ngomong sama teman-teman dari para leader yang LOP cuman nggak nyampe 10 orang itu saat itu kita selalu bilang dari awal jangan pernah patah semangat hadiri LOP gitu. Selalu hadiri LOP. Nah, itu salah satu kuncinya untuk supaya kita terutama yang baru bergabung untuk dapat confidence lebih besar lagi, untuk dapat semangat lebih besar lagi dari para leader, dari Nico, dari semuanya, upline-nya. Jadi Bapak Ibu, pesan saya selalu jangan pernah miss, sebisa mungkin LOP selalu diikutin. Kemudian ya ini AFC itu sudah memasuki tahun ke-51 di 2020 ini. Merupakan farmasi yang tertua dan terbesar di Jepang. Sudah terdaftar di Tokyo Stock Exchange, jadi Bapak Ibu bisa lihat. Dan konsep dari sebuah public company itu adalah perusahaan itu pasti integritasnya tuh sangat tinggi karena itu selalu harus di-open di publik, pembukuannya di-open ke publik, dipantau oleh publik seperti itu, dan merupakan farmasi pertama di Jepang yang mendapatkan sertifikat GMP. Oke. Nah, ini sangat penting untuk kita semuanya percaya dengan visi misi sebuah perusahaan. Bapak Ibu, kita memiliki
kita memiliki visi menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya. Konsep terbesar itu akan bisa terjadi kalau terpercaya itu terjadi di setiap kita. Itu yang saya percaya. Jadi kalau kita menjadi terbesar, tapi wah banyak apa ya, banyak scamnya, saya bilang banyak hal-hal yang tidak jujur gitu loh. Itu saya percaya nggak akan pernah jadi perusahaan yang terbesar. Dan kita selalu menyediakan produk-produk inovasi yang terbaik. Sampai saat ini kita juga terus ikutin aja terus perkembangan kita, produk-produk kita, produk-produk perkembangan dari SOP, itu semuanya kan kita selalu open dan kita selalu hadirkan inovasi yang baru dan terbaik dan teruji disertai dengan sistem bonus terbaik. Oke. Kemudian misinya AFC itu Bapak Ibu kalau di industri kita, di industri network marketing, mulai terkenal sebagai salah satu perusahaan yang sangat strict, dan kita bangga dengan itu. Sangat strict dalam arti apa? Dalam arti kita selalu mengikuti legalitas yang ada, aturan yang ada, dan kita juga selalu ngikutin misalnya contoh produk-produk kita selalu hadir dengan produk-produk yang sudah BPOM, gitu, izin-izin kita, legalitas. Dari situ kita memberi contoh kepada leader, kepada teman-teman satu keluarga AFC ini untuk menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi yang tak terbatas. Oke, let's balik. Nah, kita juga ada AFC Care. AFC Care ini yang terbaru, kita membantu teman-teman di paramedis dan membantu teman-teman dokter melalui pemberian APD dengan jumlah yang sangat besar ya, menurut saya seperti itu. Oke, ini cerita-cerita dari awal kita AFC Care berdiri. Pak Ernest, Bu Helen sudah mewujudkan AFC berada di jalur yang baik, jalur yang memberikan perhatian kepada Indonesia. Ini contoh di awal-awal, ini sangat-sangat awal nih AFC ini berdiri. Ini mungkin masih LOP-nya masih belasan kayaknya waktu itu, tapi kita sudah menunjukkan bahwa visi kita, misi kita adalah mempunyai impact bagi negara kita juga. Oke, ini di Nabire. Kemudian ini office kita, Bapak Ibu. Kita ada 2 office di Jakarta, yang sekarang lagi sementara ini kita tidak boleh beroperasi di sana karena work from home. Kemudian juga di Surabaya. Ya, main-main sering-sering karena ini ini emang office-nya AFC, tapi sebetulnya milik kita bersama. Artinya apa? Kita terbuka sekali buat Bapak Ibu keluarga AFC itu, bawa prospeknya, bawa downline-nya, bawalah main-main di kita gitu ya. Terus presentasinya di kantor juga boleh, kita berikan tempatnya seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menggunakan office kita untuk membawa member atau membawa prospeknya. Oke? Nah, AFC ini diawali oleh Pak Ernest. Pak Ernest ini sudah merintis karir cukup panjang di Amerika. Cerita yang selalu saya senang untuk membagikan kepada para leader di AFC itu adalah, saya selalu percaya sama Ernest karena saya bilang, saya tuh bingung dengan Pak Ernest gitu ya, kok dia ngerjain apa aja tuh berhasil Bapak Ibu gitu. Ternyata waktu Ernest pulang ke Indonesia, kemudian mulai berusaha di Indonesia, membuka lapangan kerja di Indonesia, itu kuncinya yang saya lihat gitu ya. Ini Pak Ernest ini orang yang pekerja keras. Dia itu kalau saya lihat, saya bilang sama istri saya nggak pernah lihat orang yang kerja kerasnya kayak Pak Ernest dan istrinya Bu Helen. Jadi ya saya rasa itu kunci keberhasilan Pak Ernest di segala
hal yang dia kerjakan itu totalitasnya dan kerja kerasnya itu unbelievable gitu. Terus ketemunya Nico lagi, waduh, cocok banget deh. Itu, ini Batman and Robin sebetulnya di AFC. Oke, kemudian, nah kalau saya memang merintis karir di bidang keuangan, di bidang investment, kemudian saya menyukai apa yang berbau teknologi, berbau internet, kemudian ya saya sampai saat ini bergerak aktif sebagai investor di beberapa perusahaan dan apa namanya ya nanti akan saya cerita lebih banyak lagi ya suka dukanya saat ini di COVID-19 dan saya bandingkan dengan AFC saat ini begitu baik. Oke, lanjutnya ya kita punya medical expert Dr. Trevino. Beliau ini apa namanya sudah menjadi pembicara di berbagai negara. Beliau aktif di Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian kami juga sangat terbantu dengan apa namanya bagaimana beliau believe dengan stem cell. Jadi kita punya medical expert yang cukup legit, saya bilang cukup kuat di sini. Oke. Nah, ini Japan trip pertama kita. Bisa dihitung, masih bisa nih dihitung nih pakai jari nih 1 2 3 4 5 6 7 sekitar berapa ya waktu itu ya? 20 21 22 member deh kalau nggak salah ya. Ini pertama kali nih kita 15 Juli 2018. Pertama kalinya ini trip pertama masih ada nih masih banyak yang sekarang ini sudah jadi jagoan-jagoan, udah jadi samurai, udah jadi yang Bushido mana yang Bushido belum ya ini. Wah ini bahkan yang Bushido belum ada nih waktu itu nih. Oke, ini 15 Juli 2018. Kemudian 2019 bulan Maret tidak sampai 1 tahun kita sudah berangkat lebih dari 110 ya kalau nggak salah ya 110 waktu itu. Kita berangkat lagi trip kedua ke Jepang. Di sini sudah ada Kobudi Darwin yang menjadi Bushido. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bagaimana perjuangannya Kobudi Darwin dan teman-teman di sini yang dari Maret 2019 ini sebetulnya ini juga masih baru awal-awal AFC mulai bergerak di dunia network marketing di Indonesia. Sayang sekali 2020 ini walaupun kita sangat amat berusaha kemarin untuk bisa berangkat sampai last minute di push benar-benar dari Jepang ya kita push dari sini juga kita berusaha banget untuk tetap menjalankan trip ini tapi apa daya keadaan mengharuskan kita untuk memilih yang lebih penting kesehatan kita semua sehingga kita nggak terpaksa harus mereschedule Japan trip kita yang kemarin. Oke, so saya sangat berharap next-nya nih ini udah nggak cukup nih depan pabriknya udah nggak cukup. Saya harap udah nggak cuman 2 bus lagi tapi benar-benar kita penuhi pabrik AFC di Jepang. Kenapa ini penting Bapak Ibu bisa hadir, bisa datang, bisa visit pabriknya karena pasti beda banget. Saya ini ke Jepang kayaknya baru 3 kali ya. 4. Saya ke Jepang kayaknya baru 4 kali dan semuanya ke AFC. Nggak pernah liburan. Semuanya ke AFC dan selalu hasilnya adalah semakin percaya diri dengan AFC, semakin yakin bahwa ini memang perusahaan yang baik, perusahaan yang bukan, kalau istilah sekarang bukan kaleng-kaleng. Jadi buat saya ini perusahaan yang benar-benar memperhatikan kualitas, terus komitmen jangka panjang, terus dipimpin oleh seorang leader yang buat saya very very humble, seperti itu. Oke, lanjutnya saya oper ke istri saya sebagai bintangnya hari ini. Oke, kita tukeran nafas dulu ya, bentar.
Oke, sekali lagi selamat sore. Kalau tadi yang baru join mungkin belum ketemu. Oke, mungkin sebelum saya masuk ke produknya, Bapak Ibu, saya mau cerita dikit kalau saya pribadi itu tidak pernah punya background MLM ya. Bahkan mungkin saya tidak pernah dengar presentasi tentang multi level, tapi saya orang yang percaya sama multi level. Saya beli beberapa produknya, beberapa brand yang sudah terkenal sebelumnya. Dan tapi tidak pernah terpikirkan kalau saya akan menjadi salah satu apa ya pemain jaringan lah istilahnya. Karena saya dari dulu seumur hidup bekerja gitu ya, bekerja kantoran sampai suatu hari waktu saya mendengar LOP di kantor itu yang pasti bukan yang pertama, mungkin yang keberapa lah saya lupa, mungkin ketiga kali ya atau keempat. Waktu saya dengar presentasinya waktu itu dari Niko dan tentang testimoni bonusnya itu dari Cishanti gitu ya. Saya baru tahu oh kalau ternyata tuh AFC itu beda banget sama multi level company lainnya. Kalau tadi Pak Mike ada jelasin sebetulnya gini, kalau di kita itu di AFC sebetulnya secara worldwide AFC itu bukan multi level company. Mereka itu retail, mereka itu adalah farmasi. Dan tentu waktu mereka bikin produk itu akan beda sekali. Jadi saya baru mikir, oh sebetulnya AFC ini di Indonesia aja cara pemasarannya itu berbeda secara multi level. Karena kalau kita ke Hong Kong, kita ke Singapura, kita ke Malaysia, ternyata semuanya itu retail. Dan jujur itu salah satu faktor yang bikin saya itu tertarik untuk join, Bapak Ibu. Karena untuk saya ini bukan perusahaan-perusahaan yang hanya menjual produk untuk di MLM-kan. Itu menurut saya salah satu poin. Apalagi waktu itu dijelasin kalau AFC sendiri udah public company, dan sebetulnya AFC itu kan pusatnya di kota Suzuka ya, Bapak Ibu. Shizuoka, di Jepang. Mungkin kurang lebih 3-4 jam dari kota Tokyo. Kalau di situ juga dibilang kalau keluarganya Asayama family itu adalah orang kedua paling kaya di kota tersebut. Dan yang pertamanya itu adalah keluarga Yamaha, karena mereka biasa menggunakan nama company itu dari nama family name. Dan itu buat saya makin believe kalau, oh ya ternyata ada juga ya MLM yang membawa produk yang sangat baik dari perusahaan yang sangat amat baik. Jadi itu mungkin salah satu yang buat saya sangat tertarik untuk join, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya gini, kalau ditanya, oh mungkin enak ya istrinya Pak Mike, pasti joinnya masih di awal atau apa, mungkin yang saya bisa cerita Bapak Ibu, karena waktu itu saya bukan yang pertama kali join atau kesekian, karena waktu itu saya sama Michael, Ernest juga kita nggak begitu ngerti tentang jaringan dan segala macam. Waktu itu memang yang join baru dikit sekali Bapak Ibu ya. Waktu saya LOP pun itu saya ikut gara-gara yang saya tahu kayaknya LOP pertama, kedua itu orangnya cuma 8, 10. Kayaknya waktu saya join LOP itu cuma 13 orang kayaknya, 13 sampai 15 orang. Jadi sebetulnya awalnya tujuan saya bukan untuk join, tapi tujuan saya untuk ya menu-menuin kantor lah, masa pengen denger juga sebetulnya Michael tuh lagi bangun company apa gitu, karena memang tadi sudah dibilang dia basicnya finance, jadi biasanya saya nggak begitu ikutin satu persatu apa yang sedang dikerjakan. Itu mungkin yang saya bisa sharing, dan mungkin yang penting tadi masalah waktu ya Bapak Ibu ya. Walaupun itu salah, banyak berpikir bahwa saya yang awal-awal join dan itu menguntungkan, sudah pasti kalau menurut saya di bisnis multi level itu tidak ada yang namanya kata terlambat ya Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat. Karena kalau Bapak Ibu lihat sekarang yang jadi Bushido, yang jadi Daimyo, yang jadi Shogun, dan memang beberapa itu adalah downline di bawah saya, itu masuknya jauh sekali lebih lama daripada saya. Maksudnya saya udah join beberapa bulan, bahkan ada yang selisihnya 1 tahun lebih, tapi mereka jauh lebih sukses. Dan untuk saya itu membuktikan bahwa kita punya sistem itu sangat baik sekali. Jadi bukan berarti, oh yang lama udah join mereka pasti diuntungkan. Enggak, saya sangat percaya apa yang Pak Niko suka bilang, bahwa yang kerja keras, yang menjalankan ini dengan konsisten dan komitmen, pada akhirnya itu tidak, maksudnya kerja keras itu tidak membohongi Bapak Ibu. Mereka yang akan jauh lebih sukses, mereka yang akan berhasil di bisnis ini. Jadi untuk saya, itu salah satu poin yang sangat penting. Saya pribadi sangat bangga, kalau saya pribadi banyak sekali belajar dari Pak Budi Darwin, dari Dr. Luigi,
yang sebetulnya mereka jauh, saya lebih dulu join gitu. Jadi untuk saya, kita di sini bisa belajar dengan siapa saja. Dan kesempatan itu selalu terbuka buat siapa aja untuk menjadi sukses di AFC. Mungkin itu yang saya bisa bagiin sebelum saya masuk ke produk. Kalau untuk produk sendiri, mungkin Bapak Ibu udah tahu lah kalau kita punya paten. Ya, kita sudah punya 3 paten di 3 negara. Di Jepang, di Korea, dan di Jepang, di Korea, dan di China. Nah, mungkin yang pertama saya mau jelasin tentang Utsukushi. Bagi Bapak Ibu yang baru, kita launching Utsukushi itu baru di bulan September, di September 2019. Jadi sebetulnya ini produk yang cukup baru ya Bapak Ibu ya, bahkan belum 1 tahun umurnya, karena di September 2019. Nah, sebelum Utsukushi ini apa sih? Utsukushi ini singkatnya dia adalah dari salmon jantan, Bapak Ibu ya. Kita bilangnya salmon male DNA. Dan kandungannya juga dilengkapi dengan 11 active ingredients lain. Dan nano size 800 dalton. Untuk saya pribadi ya Bapak Ibu, waktu saya minum Utsukushi sampai dengan hari ini, saya benar-benar merasakan efek ke kulit itu jauh-jauh lebih baik. Sangat, sangat aman. Ya, mungkin kalau saya ini salah satu yang ngefans berat sama Utsukushi. Dan di saat ini dengan adanya COVID-19, Bapak Ibu, saya ngerasa dengan kita minum Utsukushi itu adalah pilihan yang sangat tepat. Karena kenapa? Karena Utsukushi itu untuk imunitas tubuh sangat baik, sebagai antivirus juga sangat baik. Jadi untuk saya, kita sangat beruntung kita punya produk ini, sehingga buat stamina kita jauh lebih baik untuk menghadapi situasi yang ada saat ini, Bapak Ibu. Oke, ini adalah active ingredients lainnya yang ada di Utsukushi. Oke, yang ini Bapak Ibu mungkin bisa lihat sendiri, oke, karena ini hampir ada di setiap presentasi kita. Nah, kita punya 3 paten, Bapak Ibu, kalau untuk di Utsukushi, yaitu ada anti tumor, ada imun, makanya saya bilang sangat meningkatkan imun tubuh kita, dan yang ketiga itu kita punya paten itu bahwa ini sangat baik untuk hepatitis C, ya. Kadang suka ada yang nanya A, B, C. Nah, saya cuma mau bilang kalau paten kita itu hanya untuk di hepatitis C, Bapak Ibu. Oke, ini saya skip aja. Ya, ini ada uji klinisnya. Kalau Bapak Ibu yang cukup familiar dengar tentang Utsukushi, biasanya yang sering kita ulang-ulang itu dengan namanya NK cell. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, NK cell itu adalah singkatan dari natural killer cell. Dan itu sangat baik salah satunya bagi mereka yang menderita sakit kanker atau tumor. Kenapa? Karena sebetulnya NK cell inilah yang bisa membunuh atau menggerogoti atau mengurangi atau mematikan sel kanker yang ada di dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Dengan kita mengkonsumsi Utsukushi, itu akan meningkatkan NK cell di dalam tubuh kita. Ini untuk peningkatan sel darah putih, untuk kulit, itu saya kalau ketemu member-member atau leader-leader yang udah minum Utsukushi, kita benar-benar bisa lihat dengan wajah. Itu yang paling gampang ya, Bapak Ibu, dengan wajah. Dan rata-rata kelihatan lebih awet muda dan lebih kinclong. Pokoknya kulitnya lebih moist aja, Bapak Ibu, kalau yang konsumsi Utsukushi. Oke, ini yang tadi saya udah jelasin tentang pasien hepatitis C. Oke, ini saya untuk keriput, untuk flek juga sangat baik untuk Utsukushi. Oke, kalau ini biasanya orang suka nanya paling gampang, sebenarnya kita minum ini efek gak sih gitu ya. Nah, ini mungkin cuma indikator aja Bapak Ibu, kalau menunjukkan kira-kira kita minum Utsukushi itu baik gak buat tubuh kita. Nah, itu bisa kelihatan kalau week 1 itu kita detox usus, terus bikin badan lebih enak, terus kalau week 4 itu akan terlihat bahwa imun tubuh kita jauh lebih baik. Kalau untuk saya pribadi ya Bapak Ibu, pertama kali saya minum Utsukushi, itu saya sering buang-buang ke belakang. Tapi bukan yang sering banget kayak diare, enggak seperti itu. Tapi kalau saya minum, atau saya makan, saya rasanya pengen ke belakang. Mungkin sehari jadi 3-4 kali lah, ya saya jadi pengen buang-buang. Saya tanya beberapa teman saya yang konsumsi, rata-rata mereka mengalami hal yang sama. Biasanya ada yang 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Saya ngerasa diri saya pribadi itu yang paling lama, ya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin saya makannya agak-agak jorok. Maksudnya saya orangnya hobi jajan.
Saya itu hampir 1 minggu lebih sedikit, jadi hampir 10 hari saya ngalamin itu buang-buang, hampir 10 hari. Tapi setelah 10 hari itu normal dan saya ngerasa memang perut dan yang lainnya itu jauh lebih oke. Kalau Pak Mike sendiri, saya mau cerita, kalau dia tidak buang-buang waktu dia minum, tapi dia ngerasa mual. Jadi hari pertama dia ngerasa mualnya, awalnya nggak sadar kalau ini dari usus-usus. Tapi waktu hari kedua, hari ketiga, waktu kita cek, oh ternyata kita baru tahu salah satu efek detox usus itu memang kadang-kala terjadi mual selain diare atau buang-buang. Nah itu kalau pengalaman Pak Mike itu dia ngalamin bahwa dia sedikit mual pada saat dia mengkonsumsi 3 hari pertama konsumsi usus-usus, Bapak Ibu. Nah yang kedua saya mau jelasin SOP. Saya rasa SOP 100 plus ini kita semua udah sangat familiar ya Bapak Ibu ya. Kalau SOP sendiri ini yang pasti terinspirasinya memang dari zaman dulu orang suka bilang bahwa ari-ari bayi atau janin bayi itu beri panjang umur, tapi itu pasti ilegal dan itu kayaknya tidak manusiawi. Oke, kita punya produk itu semuanya sudah ada BPOM. Kenapa kita bisa dapat BPOM? Saya akan jelaskan. Ini dari gambar ini kelihatan ya Bapak Ibu, sebetulnya masih banyak sekali yang salah kaprah berpikir bahwa SOP atau salmon ovary peptide itu adalah berupa telur salmon. Oke, atau dan saya mau jelasin sekali lagi bahwa SOP itu bukan dari telur salmon, tapi dari selaput, Jadi kalau Bapak lihat di sini kayak ada selaput tipis yang menyelimuti, menudungi telur salmon. Nah, sebetulnya itu yang kita ambil, yang kita ekstrak, ya. Kenapa orang suka bilang marine placenta, padahal sebetulnya kita tahu salmon itu bukan binatang menyusui dan seharusnya tidak punya plasenta. Sebetulnya ini hanya istilah ya Bapak Ibu. Karena waktu orang Jepang teliti, sebetulnya selaputnya ikan telur salmon ini mempunyai fungsi atau kandungan yang hampir sama dengan ari-ari di binatang mamalia. Makanya mereka sebut itu istilahnya marine placenta. Jadi bukan benar-benar kayak ari-arinya atau plasentanya ikan, bukan seperti itu, tapi fungsinya menyerupai. Makanya orang Jepang sebut itu sebagai marine placenta. Oke, Bapak Ibu ya. Dan yang sangat penting di sini digarisbawahi bahwa kita punya itu nanosize 600 Dalton. Oke, ini juga kandungan-kandungan yang ada di dalam SOP. Ini semua Bapak bisa temuin semua penjelasannya itu lengkap sekali di YouTube kita yang dijelaskan oleh Paniko. Itu videonya cuma sekitar 30 menit. Dengan menyaksikan itu Bapak bisa mengetahui tentang produk knowledge kita jauh lebih lengkap. Ya, ini beberapa ingredients-nya saya nggak akan jelaskan secara detail di sini. Oke, mungkin Bapak Ibu tahu untuk SOP kita juga punya 3 paten. Oke, ini beberapa sertifikat ya. Oke, sorry, saya balik lagi. Oke, paten yang pertama itu adalah regenerasi sel, ya, Bapak Ibu. Saya sebelumnya nggak pernah ngerti apa sih namanya regenerasi sel. Saya juga nggak pernah dengar orang cerita, saya nggak ngerti. Sebetulnya emang itu perlukah buat saya yang umurnya masih 30-an mendekati 40 ini sebetulnya perlu atau enggak? Itu dulu saya nggak ngerti sebelum saya join ALC, Bapak Ibu. Tapi yang paling gampang yang saya bisa ceritakan sore hari ini adalah saya punya testimoni pribadi itu adalah ayah saya. Jadi ayah saya itu sebetulnya udah sakit dari hampir 10 tahun yang lalu. Jadi dia itu sakit diabetes dan sakit jantung. Oke, Bapak Ibu. Sakit jantung sudah pernah dioperasi bypass, klep jantungnya juga sudah diganti, jadi sakitnya cukup parah. Sekitar 1 tahun lalu, kakinya ada luka. Dan papa saya itu tipe yang lukanya itu luka basah ya. Kalau orang bilang lukanya sangat susah sembuh. Kemarin itu sekitar tahun lalu dia punya luka itu di tumit. Ya, Bapak Ibu, di tumit. Dan itu sempat udah hampir menembus tulang. Jadi kalau dibuka itu tulangnya udah hampir kelihatan. Jadi sangat bahaya sekali resikonya. Dan salah satu yang paling ditakutkan bahwa tumit itu atau kakinya harus diamputasi. Nah, waktu itu karena untuk rumah sakit agak susah berjalan, jadi akhirnya kita putuskan karena lukanya itu minimal seminggu 2-3 kali harus dibersihkan. Dan untuk dibersihkannya karena serem banget ya Bapak Ibu, makanya kita putuskan kita pakai perawatan rumah. Jadi kita itu dokternya dan segala macamnya kita di rumah sakit Medistra. Akhirnya Medistra punya layanan untuk perawatan luka di rumah
Oke, jadi ada perawat senior yang datang ke rumah itu seminggu 2 kali untuk bersihin luka. Nah, waktu itu awalnya papa saya nggak mau konsumsi ini ya, konsumsi SOP 100 karena menurut dia apa sih produk MLM, apa dia nggak percaya. Tapi waktu dia baru tahu dari Jepang, terus dia dengar cerita testimoni dari mama saya, testimoni dari tante saya, yang menurut dia adalah orang-orang terdekat dia dan nggak mungkin ngarang gitu ya. Akhirnya dia baru mau coba, Bapak Ibu. Setelah beberapa bulan saya approach, tapi dia tetap nggak mau coba. Waktu dia coba, ada pengalaman kurang lebih setelah 10 hari dia konsumsi. Dia punya perawat, itu kan salah satu yang dia sangat percayain ya, Bapak Ibu. Tiba-tiba perawatnya tuh bilang, kalimatnya kurang lebih kayak gini, Pak, kenapa ya hari ini saya buka lukanya, itu lukanya darahnya segar sekali, dagingnya merah. Terus dia keluarin kata-kata, dia bilang, ini terus jaringan barunya banyak sekali ya yang baru tumbuh. Kalau Bapak Ibu yang tahu luka diabetes dan pernah lihat, kenapa bapak saya seminggu tuh 2 kali didatengin perawat, sebetulnya apa sih yang dirawat? Sebetulnya mereka bersihkan itu, mereka gunting jaringan-jaringan yang mati. Ya, kalau saya sering lihat. Jadi digunting, terus diobati. Nah, waktu 10 hari setelah konsumsi, itu perawatnya yang bilang bahwa sedikit sekali jaringan yang dia harus gunting. Dan dia bilang ngerasa dagingnya jauh lebih merah, karena itu kan benar-benar terbuka ya, Bapak Ibu lukanya. Tiba-tiba papa saya langsung telepon saya. Dia bilang, tadi si suster itu bilang loh, papa kakinya ini. Setelah papa pikir-pikir, karena dia bilang itu jaringan, dia baru kepikiran, saya pernah bilang bahwa ini salah satunya regenerasi sel, jaringan dalam tubuh kita. Jadi kayak nge-recall di ingatan dia dan di ingatan saya. Abis itu, papa saya jadi orang yang sangat percaya sekali dengan SOP 100, ya, Bapak Ibu. Dan itu, mungkin kalau saya ngomong, orang lain yang ngomong dia nggak percaya, tapi ini karena yang ngomong perawat dia, yang memang merawat dia udah berbulan-bulan, dan berbulan-bulan lukanya tidak ada perbaikan yang berarti, tapi setelah dia minum SOP waktu itu kurang lebih 10 hari, sampai hari ini, saat ini lukanya benar-benar sudah nutup, ya Bapak Ibu. Dan papa saya konsumsi rutin, dia sebelumnya selalu pakai insulin itu sehari 3 kali, jadi sebelum makan pagi, makan siang, makan malam. Sekarang dia sudah sangat berkurang insulinnya, hanya kalau dibutuhkan. Dia sudah tidak minum obat diabetes lagi, tapi dengan dia konsumsi SOP ini, puji Tuhan dia punya gula darah itu selalu normal. Oke. Jadi setelah itu mulai banyak deh saudara yang lain tuh akhirnya mau cobain, temennya mau cobain. Jadi untuk saya sebelumnya nggak begitu ngerti regenerasi sel itu apa, apakah kita butuh atau enggak, tapi dengan apa yang sudah dialami oleh keluarga saya sendiri, saya baru ngerti, oh ternyata itu yang namanya regenerasi sel, ya Bapak Ibu. Yang kedua, kita punya paten itu di improve blood circulation, yaitu membersihkan pembuluh darah. Kalau ini biasanya sangat banyak kita punya testimoni di kantor itu, terutama mereka yang stroke, mereka yang punya kendala masalah sakit jantung, termasuk papa saya juga yang sebetulnya jantungnya udah sangat bermasalah. Dengan ini sangat terbantu Bapak Ibu ya, membersihkan plak-plak di pembuluh darah. Kalau ini orang terdekat yang pernah mengalami, mungkin saya ambil sedikit cerita, seharusnya sekarang juga lagi menyaksikan ya mertua saya. Bukan mertua saya yang punya kendala ini, cuma saudara dekatnya yang punya kendala, yang merupakan salah satu dosen di UPH, Bapak Ibu. Jadi sudah mengalami stroke, tidak bisa berjalan normal, harus dengan bantuan tongkat, dan kehidupan seharinya sangat terganggu karena stroke ringan yang dia hadapi. Waktu dia mengkonsumsi ini kayaknya cuma sekitar 1 bulanan, Bapak Ibu, tiba-tiba dia bisa berjalan normal, tidak menggunakan tongkat lagi, dan bisa bawa mobil sendiri kalau mau ngajar ke UPH. Dan itu disaksikan sama semua dosen-dosen yang lain dan mahasiswa-mahasiswanya bahwa tiba-tiba ibu dosen ini bisa beroperasi normal, berjalan kehidupan sehari kayak biasa. Dan ceritanya karena ada testimoni yang luar biasa ini yang dialami sama mertua saya karena saudaranya, akhirnya mertua saya juga yang awalnya benar-benar bukan pemain MLM, tidak pernah terpikirkan juga untuk jualan MLM, tapi karena saudaranya ini ada testimoni seperti ini, akhirnya semua saudara yang lain ya itu jadi nanya, ini minum apa ya, dan akhirnya ya puji Tuhan hari ini mertua saya juga jadi salah satu leader
yang sangat jago jualan ya Bapak Ibu ya, karena dia punya banyak sekali testimoni yang bagus yang memang dialami sama orang-orang terdekatnya. Dan akhirnya karena dari mulut, akhirnya dia punya jaringan sendiri yang saat ini berjalan dengan sangat baik Bapak Ibu. Kalau yang ketiga kita punya patennya itu di anti-aging, ya kita punya untuk kulit, tapi memang kalau untuk SOP sendiri, paten yang kita punya itu memang khususnya untuk keriput, jadi anti keriput, anti penuaan, Bapak Ibu. Oke, ini tadi yang saya udah jelaskan, kurang lebih ini uji klinisnya, ini semua saya rasa Bapak Ibu punya ya, presentasi ini di handphone masing-masing atau di laptop masing-masing. Rata-rata yang konsumsi tidurnya akan lebih enak, nyerinya akan hilang, lebih tenang biasanya, lebih sabar, terus imun tubuh juga jauh lebih baik. Kalau Michael dulu, Pak Mike itu sebelum konsumsi itu sering banget ya Bapak Ibu kayak cepat flu. Dia salah satu orang yang cepat flu. Tapi dan sakit radang. Semenjak dia minum SOP udah 1 tahun lebih ya. Ini berarti udah 2 tahun. Ya udah 2 tahun Bapak Ibu. Karena SOP itu kita launching di April 2018. Jadi bulan ini pas 2 tahun SOP itu beredar di Indonesia. Jadi usianya masih amat sangat muda sekali. Saya bisa bilang 2 bulan terakhir itu Pak Mike itu udah jarang banget flu atau radang. Kalau dulu tuh hampir tiap bulan, 3 minggu, kalau capek atau apa, pasti flu, pasti radang. Kalau sekarang itu jarang. Saya hampir bilang itu udah hampir nggak pernah ya kejadian seperti itu. Oke, ini beberapa foto. Oke, ini adalah penandatanganan bahwa kita di Indonesia adalah satu-satunya yang memasarkan salmon ovari peptide. Oke. Ini kita juga, ini yang paling menarik, ini yang saya selalu ceritain ke orang-orang, terutama bagi mereka yang sangat takut untuk mengkonsumsi sesuatu yang berbau chemical. Kita itu kalau di AFC, Bapak Ibu, semua produknya pasti tidak ada yang mengandung bahan kimia. Kenapa saya bisa pastikan itu, Bapak Ibu? Karena sebetulnya pabrik AFC sendiri itu izinnya memang pabrik yang memproduksi barang-barang yang natural, yang herbal, yang tidak mengandung bahan kimia. Jadi untuk saya dengan kualitas Jepang, dengan perusahaan Jepang, kayaknya nggak mungkin tiba-tiba kayak nyemplung satu kandungan atau ingredients yang tiba-tiba bukan natural. Kenapa? Karena sebetulnya pabriknya sendiri aja memang tidak diizinkan atau tidak mempunyai izin untuk memproduksi sesuatu yang mengandung bahan kimia. Jadi untuk saya, karena semua barang kita yang kita keluarkan, mau Utsukushi, mau SOP, atau barang di marketing plan B lainnya, itu semuanya dari pabrik AFC langsung, jadi saya rasa hal itu udah pasti 100% jaminannya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada antibiotik, tidak ada radiasi nuklir, logam berat, antibiotik. Dan makanya kita tuh punya BPOM kodenya ML Bapak Ibu. Ini yang menunjukkan bahwa kita itu diimpor langsung. Karena banyak sekali di luaran suka bilang, oh ya kita produknya ini zatnya itu dari Amerika lah, atau dari Eropa, dari Australia, atau dari manapun, dari Jepang, dari Korea. Tapi kita juga harus lihat sebetulnya itu apakah maksudnya dioplos atau dibuat lagi di Indonesia, atau memang itu full import, kayak barang build up lah istilahnya. Nah kalau SOP maupun Utsukushi, SOP 100% itu semuanya itu full made in Japan, dan itu yang membuat kita jauh lebih safe untuk mengkonsumsi produk-produk yang dipasarkan oleh AFC Indonesia. Oke, mungkin tadi itu cerita saya tentang produk ya Bapak Ibu. Kalau saya pribadi sih, intinya gini, kalau kita pernah coba, atau saudara kita yang pernah coba, itu jauh pengalaman yang jauh lebih berarti ya Bapak Ibu, daripada kita cuma dengar dari cerita orang. Makanya kalau dari saya berharap, saya rasa kita semua yang sebagai member itu kita harus konsumsi Bapak Ibu setiap hari. Kita harus konsumsi. Kenapa? Sehingga kita punya pengalaman sendiri, kita nggak cuma dengar cerita dari orang, tapi kita pribadi itu merasakan sendiri. Kita orang pertama yang harus merasakan manfaat dari SOP 100+ dan Utsukushi itu sendiri, Bapak Ibu. Oke, ini marketing plan, saya akan jelaskan secara singkat aja, overall. Kalau Bapak Ibu ada pengen tahu, tanya lebih detail, mungkin nanti bisa tanya ke yang mengundang Bapak Ibu ke Zoom meeting ini. Oke, intinya kalau di kita, Bapak Ibu, tanda dolar di sini itu adalah
dikalinya pengalinya 10.000 ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita gampang banget gimana sih untuk jadi member, pokoknya kita tinggal beli paket terendah, bisa itu Ruby, artinya kita beli 2 box. Kalau 2 box itu artinya 3.300.000 ya Bapak Ibu, karena kita harga satu boxnya itu adalah 1.650.000, isinya 28 saset. Kalau kita beli Sapphire, artinya kita beli 3 paket atau 6 box, yaitu 9.900.000. Atau Diamond 6 paket, isinya 12 box, harganya 19.800.000. Jadi, cara bacanya gampang banget. Kalau ada yang tanya, kenapa sih saya harus pilihnya Ruby? Kenapa saya harus pilihnya Sapphire? Kenapa saya harus pilihnya Diamond? Sebetulnya cara bacanya gampang sekali Bapak Ibu, itu yang membedakan hanya pada saat kita menjual kembali atau kita merekrut orang untuk membeli juga, itu yang paling gampang. Ini cuma tabel mati ya Bapak Ibu, jadi nggak perlu dihafal atau apa, tinggal dibaca. Kalau saya sekarang ini membernya Diamond, berarti kalau saya merekrut orang atau orang membeli sama saya 2 box, artinya saya akan mendapatkan bonus 550.000. Ya, itu yang paling gampang. Atau kalau saya Diamond, saya merekrut orang, dia beli Diamond lagi atau 12 box, saya akan dapatnya 3.300.000. Tapi kalau saya Ruby, pada saat ada orang beli 2 box ke saya, maka saya akan dapatnya 300.000. Kalau dia belinya Diamond, saya akan dapatnya 1.800.000. Jadi ini kurang lebih kayak kita usaha ya Bapak Ibu, modalnya makin gede, maka uang yang kita dapat juga makin besar. Dan kita ada bonus kedua, ini bonus pass up. Ini mungkin hanya simpel aja, kalau Bapak Ibu sudah Diamond, sebetulnya ini tidak perlu dipelajari lagi. Ini cuma gampangnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya saat ini Ruby, terus saya merekrut orang Diamond contohnya, saya kan akan dapat 1.800.000 ya Bapak Ibu ya. Tapi sebetulnya bonus yang disiapkan kantor itu sebetulnya 3.300.000. Kalau 3.300.000 berarti ada selisih Bapak Ibu, ada selisih uang di sini. Nah, selisihnya itu kemana? Selisihnya itu akan ke pass up, ke upline yang merekrut saya. Jadi intinya gampang gini Bapak Ibu, kalau kita belum Diamond dan kita merekrut orang atau kita menjual kembali, itu full bonus yang kita dapat itu tidak akan full. Itu aja yang dimaksud dengan bonus pass up. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu, waktu lihat ini untuk saya gampang dimengerti, tapi memang pada saat saya jalankan, karena saya nggak ngerti MLM sama sekali, ya cukup bingung juga sih. Ya, waktu itu mungkin boleh tanya Niko, saya salah satu orang yang banyak banget nanya. Bahkan berbulan-bulan setelah saya join, karena saya masih banyak pertanyaan, saya sangat amat banyak berguru waktu itu sama Ko Budi Darwin, ya jujur saja, saya banyak banget tanya sama dia tentang sistem. Cuma waktu saya pertama kali join Bapak Ibu, saya langsung join itu Diamond. Kenapa saya join Diamond? Waktu itu saya cuma mikirnya gini, kalau Diamond itu kan 12 box. Waktu itu saya pertama kali join, saya hitung-hitung berarti saya harus minum 2 satu hari ya. Kalau saya waktu itu juga mau kasih mama saya, papa saya, mereka minum 2, mereka minum 2 lagi, total sudah 6 box. Jadi kalau saya mau minum dan jangka waktu lama, saya pikir sebetulnya 2 box itu sudah akan habis cuma dalam 2-3 bulan. Kalau saya share itu ke keluarga-keluarga saya yang memang membutuhkan. Dan saya waktu itu mikir, waktu itu saya pengen rekrut gitu ya. Saya pengen rekrut keluarga saya waktu itu. Saya pikir saya jelasinnya sama, mungkin saya jelasin butuh waktu kurang lebih 1 jam. Mau saya maksudnya gini, mau orangnya join Ruby, mau orangnya join Sapphire atau Diamond, saya ngerasa effort yang saya lakukan sama, tapi bonusnya akan berbeda jauh pada saat saya Diamond atau saya Ruby. Jadi waktu itu makanya waktu awal saya sudah komitmen untuk saya langsung joinnya Diamond. Karena untuk saya jelasinnya sama, saya pengen dapat bonus yang paling gede. Mungkin kurang lebih kayak gitu kalau dari pengalaman saya pribadi, Bapak Ibu. Oke, yang kedua itu kita punya bonus pairing. Sebetulnya bonus pairing ini bonus, saya bisa bilang bonus terbesar yang ada di AFC. Di AFC yang bisa kita rasakan, dan yang paling saya suka dari bonus pairing itu adalah kita dapatnya harian ya Bapak Ibu ya, harian. Jadi intinya kalau di kita itu bonus pairingnya itu karena kita menganut sistem binary, kita cuma punya kaki itu 2, kaki kanan dan kaki kiri, dan itu bonusnya itu kita hitungnya 300.000 per paket. Jadi simpelnya gini Bapak Ibu, kalau ada orang beli di kiri kita
2 box dan di kanan kita 2 box 1 paket, artinya kita akan mendapatkan pairing itu 300.000. Khusus di bagian ini saya mau jelasin sedikit mungkin ya Bapak, 2-3 menit lebih detail. Oke, saya udah siapin di sini. Contohnya paling gampang ini Bu, kenapa saya suka banget dengan sistem pairing di AFC? Karena untuk saya sangat gampang, terus tidak ada flash per hari, tidak ada yang namanya angus-angusan per hari atau per bulan, yang membuat kita menjalankannya lebih gampang. Ya, jadi saya ambil contoh ya Bapak Ibu, oke? Saya cuma ambil contoh seakan-akan ini saya dan saya di sini diamond, oke? Oke, mungkin yang ini saya agak ketinggian tulisnya, saya turunin sedikit. Oke, misalnya di sini saya dan saya di sini juga ini ada diamond. Oke, berarti nggak kebalik ya di Bapak Ibu. Oke. Misalnya saya cuma ngerekrut 1 orang di sini ya, Bapak Ibu. Saya ngerekrut 1, terus di sini saya ngerekrut lagi. Berarti ini adalah, yang ini saya bilang kaki kanan saya, berarti saya harus mesti ada kebalik. Ini kanan, berarti yang ini kiri. Oke. Oke. Gampang ya Bapak Ibu, kalau di sini ada orang beli 2 box, oke, 1 paket, oke, dan di sini ada orang beli 1 paket, saya akan dapat bonus pairingnya adalah 300.000. Berarti seperti ini. Oke, ini gampangnya ya Bapak Ibu, saya akan dapat bonus 300.000. Bagian lagi. Oke, sorry. Oke. Nah, Bapak Ibu yang saya paling suka, saya cuma ceritain gini, apa yang saya paling suka dari AFC? Apabila yang ini ya Bu, misalnya aja, oh tiba-tiba yang ini sudah merekrut kembali nih, udah ada 1 paket lagi, misalnya yang ini beli diamond 6 paket, terus yang ini jual lagi 6 paket, pada saat terjadi seperti ini, Bapak Ibu, mungkin waktu terjadi ini dalam waktu 1 minggu gitu ya, dan saya di sini belum pernah ngerekrut 1 pun, ini semua tidak akan pernah hangus. Ya, itu yang saya paling suka sebetulnya dari sistemnya AFC. Misalnya, let's say, saya kembangin, ternyata yang saya rekrut ini orang pertama, jalannya sangat-sangat bagus sekali, sehingga tiba-tiba di bawahnya udah banyak orang. Misalnya aja, Bapak Ibu. Mungkin kalau saya total, oh ternyata nih, di sini rombongan ini nih sudah sampai terjual misalnya aja 100 paket, Bapak Ibu. Oke. Walaupun yang ini saya baru jalankan misalnya baru minggu depan, atau bulan depan, atau bahkan ekstremnya 2 bulan lagi, ya Bapak Ibu, itu nggak apa-apa. Misalnya bulan depannya saya baru ngerekrut orang, misalnya dia beli 1 paket, berarti di momen itulah saya akan dapat 300.000 lagi. Oke. Jadi sebetulnya, dan misalnya baru bulan depannya lagi saya ngerekrut orang, dia beli diamond 6 paket, oke? Berarti di saat itulah saya akan dapat bonus lagi 6 paket kali 3, saya akan dapat bonus lagi sebesar 1.800.000. Nah, secara singkat yang saya mau jelasin Bapak Ibu, sebetulnya kalau saya pribadi, saya paling suka sama sistem pairingnya AFC. Jadi, gimana waktu kita kerja, kita ngerasa tidak ada yang sia-sia, karena tidak ada yang akan hangus, tidak akan ada yang terbuang, tapi semuanya itu akan kita bisa pairingkan sampai waktu yang memang selama kita aktif itu akan selalu kita dapat pairingnya. Mungkin ini saya langsung masuk ke sini, Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa kalau di diamond itu maksimalnya 1 titik itu akan mendapatkan 660 juta sebulan. Kalau safir itu 210, kalau ruby itu 45 juta. Ya. Kalau diamond itu pairingnya maksimal 200 pairing 1 hari, ini 60 pairing, ini 10 pairing. Jadi intinya setiap membership yang Ibu punya akan keuntungannya itu berbeda-beda. Saya nggak tahu di sini adalah Pembudi Darwin nggak, saya belum lihat, saya belum cek satu-satu, oke. Dulu waktu pertama kali saya sering belajar sama Pembudi Darwin selalu bilang gini, aduh 200 pairing sehari mah itu banyak banget, udah kayak hampir unlimited gitu ya.
Kalau ada orangnya tuh benar-benar ada di sini, kayak kita selalu bilang doorstep gitu udah kayak unlimited. Dulu itu kita ngerasa, padahal itu kita ngobrol cuma paling 1 tahun yang lalu ya Bapak Ibu. Kita ngerasa itu sesuatu yang kayaknya nggak mungkin kejadian gitu. Tapi sekarang dengan adanya Ko Budi yang udah Bushido dalam 3 bulan, terus ada Ko Ardian, ada Ko Yohanes yang semuanya udah Danyo, ada Dokter Yudi, ternyata semuanya itu sangat amat mungkin ya. Bahkan mereka seringkali memang ada yang terbuang karena seharinya lebih dari 200. Dulu waktu saya dengar kalau orang presentasi ya, Bapak Ibu ini jujur aja, kalau saya sebagai orang yang dulu nggak kenal MLM, hah, MLM bisa dapat uang 100 juta, 500 juta sebulan, saya ngerasa itu kayak nggak mungkin banget, saya ngerasa itu sesuatu yang dibesar-besarkan menurut saya waktu itu. Tapi sekarang di depan mata saya sendiri, Ko Budi Darwin yang saya kenal, mungkin sudah berapa bulan terakhir, ya mungkin dari akhir tahun sampai hari ini, beliau selalu dapat penghasilan ya 660 juta Bapak Ibu, 1 bulan, hanya dari pairing. Ya, kita belum hitung itu dari kalau dia ngerekrut, kita belum hitung itu dari Unilevel, dan saya baru mikir, oh ya ternyata 660 juta itu sesuatu yang mungkin. Mungkin kita nggak usah muluk-muluk ya Bapak Ibu untuk kita mulai. Untuk saya aja kalau saya baru join dan memang saya sudah bisa dapat 10%-nya saja, yaitu 66 juta, untuk saya itu udah jauh lebih dari cukup. Jadi saya dulu mikir, waduh kalau saya bisa dapat 10% aja dari yang paling ideal, untuk saya udah oke banget. Bahkan kalau mungkin bagi ibu-ibu rumah tangga yang benar-benar nggak ngapain, mungkin 5%-nya aja gitu ya. Kalau saya bilang 5%-nya aja itu cuma 33 juta. Itu untuk saya udah oke banget. Atau kita mau kecilin lagi banget ya Bapak Ibu. Oh itu mah 1%-nya aja kalau dari 660 juta bagi kita yang sebelumnya nggak ngapa-ngapain, itu sangat amat baik sekali penghasilan itu gitu. Dengan kita bisa kerjakan semuanya dari rumah. Jadi pengalaman saya itu dulu kalau ngobrol sama Ko Budi itu 660 ideal banget, tapi kenyataannya itu memang kejadian ya Bapak Ibu. Kalau saya pribadi saat ini saya udah samurai, oke, dan tidak pernah kepikiran bahwa bisa punya passive income itu sampai 100 juta gitu ya, atau di atas 50, di atas 100, itu nggak pernah kepikiran sebelumnya. Tapi ternyata itu memang sangat sangat mudah dicapai sebetulnya di AFC. Kalau kita benar-benar kerjaan ini serius, dengan penuh komitmen, dan kita memang lakukan ini dengan benar-benar sungguh hati gitu. Oke, ini saya akan jelasin sedikit bahwa satu lagi yang paling enak dari AFC yaitu ya harian itu ya Bapak Ibu. Kalau yang pernah member pasti sangat menunggu-nunggu sekitar jam 12:30 malam ya, 12.20, 12:30, bahwa kita akan mendapatkan SMS Konnichiwa. Karena semua yang tadi saya jelasin, semua bonus-bonus itu ditransfernya harian ya Bapak Ibu. Jadi bukan mingguan, bukan bulanan, tapi harian. Dan yang ditransfer itu adalah 80% dari semua bonus yang kita dapat. 20%-nya memang tidak bisa kita uangkan, tapi itu berupa akan simpen di kita punya istilahnya redeem wallet, yang memang hanya kita bisa belanjakan dengan barang-barang AFC kembali. Ya. Karena kenapa ya Bapak Ibu, untuk saya ini juga penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya 20% ini sebagai member, karena gini, tiap bulan seharusnya kita sebagai member pasti akan minum ini secara rutin setiap harinya. Sehingga kita memang membutuhkan produk itu setiap bulannya. Nah, kita sekarang tinggal beli atau kita tinggal klaim produknya dengan kita punya redemption point yang 20% yang disimpan dari bonus kita. Oke, ini hanya beberapa contoh produk ya Bapak Ibu dari redemption point kita, tapi memang ada beberapa yang baru diperbaharui. Oke, ini semua favorit saya. Mungkin saya cerita dikit, favorit saya udah pasti premium nano kolagen dan lutein. Kalau untuk lutein ini Bapak Ibu sangat baik untuk mata dan imun. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tahu, vitamin-vitamin dari luar negeri itu pasti banyak sekali yang mengandung berry. Karena kenapa? Karena berry itu antioksidannya tinggi. Kalau saya pribadi, jujur aja, semenjak COVID ini, anak saya yang umurnya 8 tahun, itu tiap hari pasti minum lutein. Ya, itu untuk imun. Dan puji Tuhan sampai hari ini tidak pernah ada keluhan apapun. Dan kalau nano kolagen saya juga konsumsi. Kalau saat ini saya minum memang cuma seminggu, mungkin kurang lebih 2-3 botol. Dan untuk saya ini sangat bagus sekali. Buat kulit, buat kewanitaan, itu sangat bagus premium nano kolagen. Oke, ini Unilevel Bapak Ibu. Mungkin ini
berjalan waktu aja ya Bapak Ibu ya, karena ini adalah kayak gaji bulanannya kita. Jadi kalau di AFC itu kayak enak banget Bapak Ibu, ada gaji harian, ada gaji bulanan, ada gaji tahunan. Nah, Unilevel ini adalah gaji bulanan. Bapak Ibu bisa tanya dari beberapa leader, member, rata-rata kita sudah mendapatkan ini belasan sampai puluhan juta tiap bulan dari jaringan yang kita sudah bangun. Atau mungkin yang baru mulai pun biasanya sudah dapat sekitar 1 juta, 600.000, 2 juta, sampai 4 juta. Jadi ini mungkin dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu akan bisa tahu gimana kita mendapatkan Unilevel. Oke, terus ini yang saat ini sangat, apa ya, bonus yang benar-benar luar biasa untuk saya pribadi. Kenapa? Dulu aja waktu saya join di awal, annual rank ini belum ada, Bapak Ibu ya. Jadi ini baru ada sekitar tengah tahun lalu, di tengah tahun 2019. Untuk saya ini uang bonus kalau kita kerja, ya Bapak Ibu, kalau kita kerja kantoran, yang kita nanti-nantikan itu biasanya bonus tahunan. Karena ada yang bisa dapat 3 kali, tapi di beberapa perusahaan besar kita bisa dapat sampai 8 kali, 10 kali. Nah, di AFC pun, dengan passive income yang kita dapat tiap hari dan tiap bulan, kita masih bisa dapat bonus tahunan, Bapak Ibu. Ya, ini total yang kita bisa dapat, gampangnya kalau kita toreda mendapatkan 5 juta, kalau kita mendapatkan 100 pairing selama 1 tahun. 1 tahun itu lama banget ya, Bapak Ibu. Jadi kita kumpulinnya nggak perlu buru-buru, nggak perlu tergesa-gesa. Yang penting kita buat target bulanan, kita buat target tahunan. Saya kemarin sempat bercanda gitu ya, saya sempat mikir gini, kalau doain ya Bapak Ibu, saya saat ini di Samurai, Shogun udah banyak sekali leader-leader kita, yang terakhir ada Cieni, ada Ci Silvi, kalau yang cewek ya, saya benar-benar berdoa supaya dalam waktu dekat saya bisa menyusul juga jadi Shogun wanita gitu. Saya waktu itu bercanda sama Pak Mike, waduh kalau saya dapat uang Shogun ini kan 570 juta ya. Saya bilang, wah dia lumayan ya, mungkin saya bisa DP ruko sendiri nih, cuma dari uang bonus Shogun gitu ya. Jadi ini untuk saya, apa ya Bapak Ibu, kita nggak bicara cuma masalah uangnya, tapi gimana rasanya kerja keras kita yang kita lakukan tiap hari, yang kita lakukan tiap minggu, itu hasilnya benar-benar kita bisa nikmatin real, dan kita tidak menikmatinya hanya saat itu aja. Jadi misalnya saya bilang deh, saya juga dengar udah banyak banget beberapa member leader yang menggunakan uangnya secara bijak. Contohnya saya bilang Dr. Luigi, beliau tahun lalu udah menebus Shogun, udah dapat bonus nih yang 570 juta ini, dan uangnya beliau beliin ruko. Dan akhirnya sekarang karena rukonya posisinya amat sangat strategis sekali, kebetulan saya tahu, itu cepat banget, kayaknya beliau beli, kayaknya dalam bulan kedua, ketiga udah disewakan. Dan disewakannya itu aja nilainya udah ratusan juta sendiri Bapak Ibu, 1 tahunnya. Jadi gimana akhirnya uang yang kita dapatkan itu pada saat kita gunakan dengan bijak, benar-benar hasilnya itu bisa sangat membantu kita dan keluarga kita. Nah itu untuk saya yang saya sangat suka dari annual rank. Saya lagi bayangin nih kalau ada Kobudi Darwin ya, Kobudi Darwin tahun lalu itu dapat 1,5 M. Ini sekarang dalam 3 bulan udah dapat 3 M. Berarti hanya dalam hitungan tidak nyampe 12 bulan, beliau itu udah dapat 4,5 M, Bapak Ibu. Itu udah bisa dibeliin ruko, udah bisa dibeliin rumah, gitu ya. Yang bisa udah dibeliin mobil, ya, gitu. Jadi maksud saya, dinikmatinnya itu oleh banyak orang dan lama sekali. Nggak cuma sekedar 12 bulan waktu didapat ini aja. Jadi makanya untuk saya itu kenapa annual rank ini sangat worth it untuk kita kejar, untuk kita komit dapetin. Karena memang dinikmatinnya itu panjang banget. Jadi saya sempat bercandain juga, ini ada orangnya, ada Pak Mike ya, saya bilang, waduh lumayan ya, kalau dari uang AFC ini saya targetnya saya pengen beli ruko. Saya bilang sama dia, yang awalnya cuma iseng-iseng, yang awalnya nggak sengaja, kalau saya bisa beli ruko sendiri dengan uang saya, dengan saya awalnya yang orang bilang hanya sekedar dari pemain jaringan atau MLM, untuk saya itu suatu kebanggaan saya pribadi ya. Gitu. Jadi itu banyak pencapaian-pencapaian yang kita bisa dapat sih Bapak Ibu dari AFC. Oke, ini mungkin saya skip aja. Nah, saat ini kita juga lagi punya promo Bapak Ibu ya, promonya itu ke Dubai. Rencananya kita berharap corona ini segera berlalu, karena kita jadwalnya ini seharusnya kita akan berangkat di 11 November. Jadi 11, 11, 20. Oke, kita akan
memberikan secara simbolis annual rank ini di Dubai ya Bapak Ibu. Caranya sangat gampang. Kalau Bapak Ibu salah satunya caranya adalah Bapak Ibu merekrut 7.200 BV ya. Itu Bapak Ibu udah dapat satu tiket. Atau yang jaringannya udah gede, Bapak Ibu tinggal mencari 100 pairing dan mensponsori 2.700 BV. Jadi Bapak Ibu yang masih bingung hitungan BV adalah satu box itu adalah 75 BV. Jadi kalau Bapak Ibu menjual ruby itu 2 box itu udah 150 BV ya. Jadi dengan kata lain kalau 2.700 BV ini sekitar setara dengan 36 box ditambah 100 pairing. Dan masih ada waktu, masih lama sekali Bapak Ibu. Kalau kita hitung sekarang bulan April, ini masih sampai 25 September. Jadi sangat amat achievable. Oke, ini kita juga punya AFC International Academy di Jepang. Nanti semua membernya AFC itu kita bisa sekolah. Jadi ini kayak sekolah tentang budaya Jepang ya, Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Dan kalau di kita ini sangat amat dilarang untuk menggunakan nama AFC Life Science. Jadi misalnya nih saya mau bikin Facebook atau saya mau bikin Instagram. Terus saya mau kasih namanya misalnya AFC Life Science Sylvia. Nah itu yang dilarang ya Bapak Ibu. Karena menggunakan dua penggabungan kata ini. Tapi misalnya saya pengen buat misalnya namanya AFC Sylvia, AFC Jakarta Sylvia. Ya itu nggak apa-apa. Ya, karena bukan penggabungan dua nama ini. Itu yang dimaksud dengan pemberitahuan ini. Yang berikutnya, kalau kita, Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, kita dilarang keras untuk menjual di marketplace. Apa yang dimaksud marketplace itu misalnya Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Yang dimaksud marketplace itu adalah transaksi virtual yang bisa dilakukan di media-media ini. Itu berbeda ya Bapak Ibu, masih sering ada orang yang salah kaprah. Misalnya suka bilang, boleh nggak kalau promonya di Facebook? Boleh nggak promonya di Instagram? Kalau itu boleh. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau Facebook sama Instagram itu kan sosial media kita pribadi ya. Jadi kalau ada orang tertarik, orang mau beli, pasti orangnya kenal sama kita. Dan orangnya akan chat kita. Nah itu boleh. Tapi kalau kayak di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak, yang beli itu kita nggak kenal siapa. Padahal kita kan di sini mainnya jaringan ya Bapak Ibu. Kita harus kenal, kita harus merekrut. Jadi kenapa itu kita tidak boleh? Dan secara perundang-undangan di Indonesia, multi level itu memang tidak boleh dijual secara online. Jadi memang ada hukumnya. Ada hukumnya di Indonesia bahwa kita tidak bisa melakukan penjualan online. Oke, dan kita sangat ketat sama undercutting. Undercutting itu maksudnya menjual di bawah harga. Harga kita itu 1.650.000 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jualnya 1,6 aja itu sudah dianggap undercutting. Atau 1.630.000 itu kita sudah dianggap undercutting. Apalagi sih Bapak Ibu yang dianggap undercutting? Undercutting itu misalnya saya menjanjikan mengembalikan bonus sponsor. Saya bilang, ya udah lu belinya sama gua aja, jangan sama dia. Kalau belinya sama gua balikin deh bonus yang gua dapat. Nah itu juga dianggap undercutting karena kita mengembalikan bonus kita yang berakibat mereka membelinya dengan harga lebih murah daripada di pasaran. Bapak Ibu yang bisa melaporkan orang-orang yang melakukan undercutting itu kantor kasih kompensasi dan ini sangat amat jarang sekali terjadi di company lain. Kalau Bapak Ibu bisa laporin itu Bapak Ibu bisa dapat 1.650.000. Kalau yang Bapak laporin itu leader, yang mereka-mereka yang sudah samurai, mereka-mereka yang sudah daimyo, shogun, atau mereka yang udah mendapatkan misalnya ronin gitu ya. Pokoknya leader-leader di AFC itu Bapak Ibu bisa mendapatkan 19.800.000. Bapak Ibu akan dikasih berupa uang sama kantor. Apabila Bapak Ibu bisa melaporkan misalnya saya nih, Bapak bisa melaporkan saya misalnya Bapak Ibu bilang, oh ternyata tuh saya tawarin ke teman, oh ternyata dia kalau beli sama Sylvia ternyata dijualnya cuma 1.500.000 dan Bapak Ibu mendapatkan buktinya karena saya juga dianggap sebagai salah satu top leader, Bapak Ibu akan mendapatkan kompensasi dari kantor. Oke, ya karena kita sangat ketat dengan undercutting, kita kerjasamanya ini ada Perhimpunan Advokat Indonesia dengan Peradi, oke, dengan Bapak TB Hasanuddin. Jadi maksudnya kita benar-benar serius Bapak Ibu memberantas undercutting ini. Dan undercutting itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi 3 level itu apabila
ada banyak atau beberapa orang yang melakukan, maka annual rank yang seharusnya menjadi hak saya itu bisa dicabut sama kantor. Kenapa? Karena saya bersama member-member saya, bersama downline saya dianggap bekerja sama untuk melakukan segala sesuatu yang tidak dengan integritas ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, itu yang bisa saya jelasin hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, sebelum saya oper lagi ke Pak Mike ya, semua Bapak Ibu kalau pengen belajar lagi tentang semua presentasi AFC ini, semuanya itu ada di Facebooknya, di Facebook atau di YouTube-nya. Kita ada satu YouTube yang selalu saya pakai linknya untuk saya copy ke teman-teman saya. Itu ada satu presentasi yang hanya berupa gambar slide presentasi kita yang isinya pakai suara Paniko. Kalau Bapak Ibu yang baru, Bapak bisa dengar itu berulang-ulang. Itu durasinya cuma 30 menit, kurang lebih Bapak Ibu ya, 28 menit tepatnya. Bapak bisa dengerin itu berulang-ulang dan untuk semua slide yang tadi saya jelaskan, yang lebih detail, lebih tentang product knowledge, lebih tentang company, semuanya itu sangat lengkap dibahas. Bapak Ibu bisa saksikan itu ulang-ulang dan linknya Bapak Ibu selalu bisa copy dan kasihkan itu ke member Bapak Ibu. Bagi yang pengen tahu linknya, pengen tahu apa, tinggal cek YouTube channelnya kita atau Bapak Ibu bisa tanya ke upline Bapak Ibu atau leader yang mengundang Bapak Ibu menyaksikan Zoom hari ini. Nah, sedikit Pak Mike akan jelasin Bapak Ibu sebelum kita tutup bahwa gimana memang bisnis AFC ini adalah salah satu bisnis yang sangat bertahan atau bahkan bisa dibilang jauh lebih baik dan bisa dilakukan walaupun saat ini pemerintah sedang menerapkan kita tidak boleh kerja di kantor atau sedang menerapkan PSBB ya Bapak Ibu. Jadi ucap syukur bagi Bapak Ibu yang sudah join. Bagi yang belum join, menurut saya ini adalah timing atau momen yang sangat pas sekali untuk berbisnis jaringan di saat kita memang di rumah ya, dimana kita banyak waktu, kita bisa prospek karena dengan teknologi yang ada kita bisa lakukan ini dimanapun, kapanpun, dengan siapapun Bapak Ibu. Mungkin boleh Pak Mike, kalau ada tadi penjelasan saya yang mungkin kurang jelas atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan gitu ya. Saya baru sadar ternyata ngomong sendiri di depan layar komputer, presentasi yang cukup panjang ternyata cukup bikin grogi gitu ya, karena saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu ada yang ngezoomin muka saya atau apa, saya kan nggak tahu ya. Jadi itu aja dari saya. Selanjutnya nanti saya serahkan ke Pak Mike dan berikutnya nanti juga akan di closingin lagi sama Niko. Ya, boleh Mike? Oke, sebelum pindah ke Pak Mike, saya tadi info di chat udah ada link tentang YouTube yang tadi Bu Pipi bicarakan ya teman-teman ya. Oke deh, saya balikin lagi ke Pak Mike. Oke, masih semangat? Harus ya. Saya mau lihat dulu. Saya mau lihat di kamera saya dulu. Teman-teman AFC. Boleh ya, saya lihat-lihat dulu nih dari atas. Wah, halo semuanya. Halo. Oh, ada yang sudah hilang dari layar. Halo. Ibu Rosdiana Sutrisno. Halo. Ntar nih saya lagi liatin satu-satu nih. Wah, ada yang di Tangerang. Ada yang udah siap dengan senyumnya Michelle. Ini saya random aja ya. Wah, Bung Novi Sahidi. Pak, semangat sekali Pak. Kayaknya cerah sekali. Lalu, wah, siapa lagi nih Bapak Ibu? Oh, ada Wah, ini ini leader kita kok Daniel Kim lagi ngapain nih? Lagi di mana? Kok Kim lagi di mana nih Kok Kim? Luar biasa Kok Kim udah Fuji aja nih backgroundnya ya. Weh, Kok Budi Darwin, apa kabar? Kenceng terus kayaknya. Beda yang konnichiwa-nya beda emang ya. Yang konnichiwa-nya ratusan juta beda. Ini kalau nggak salah ada 300-an ya Nick ya? Total atau udah berapa nih ya? 365. 365. Erwin. Yang sangat setia kalau LOP. Nggak, banyak di YouTube soalnya sekarang kan pada takut sama Zoom. Oh, dan Facebook ya?
Ya di Facebook, sorry, di Facebook kita ada 129. Nah, Dokter Armin. Oh, Dokter Armin, apa kabar? Kogino, halo Kogino. Itu Dokter Armin ini minum usukusi dicampur Baileys maksudnya. Sabar ya, izinin saya sedikit nyapa-nyapa ya. Boleh ya. Apa kabar semuanya? Ini Kok Reza Askeh ya. ini saya pikir Reza Rahardian, bukan ternyata. Salah saya. Ayam geprek, waduh jadi lapar. Aduh. Kita nanti hari Sabtu akan diisi sama Dokter Armin. Jadi Wah, mantap nih. aduh ada Ko Oka nih. Kalau saya isi dengan nyanyi gimana nih? Boleh nggak sih? Kasih hiburan dikit nggak ya? Jangan. Saya main piano gitu nih, nggak boleh ya? Oke. Aduh. Terima kasih untuk sekali lagi untuk para leader, para member, semuanya keluarga AFC yang masih setia di depan layar. Saya ingin share sedikit. Banyak sekali di grup saya sendiri, banyak sekali bisnis yang terhajar, saya bilangnya, terhantam sampai revenue-nya, omsetnya tuh sampai bisa dibilang nol, gitu ya. Terus beberapa teman-teman yang punya coffee shop, punya rumah makan, suddenly sisa 5% omsetnya. Ini sesuatu yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Saya dulu berpikir, saya pernah di awal-awal COVID ini saya sempat nulis bahwa nggak pernah saya terpikir bahwa yang namanya bisnis F&B itu kena, gitu loh. Terus nggak pernah saya terpikir bisnis kayak bioskop itu ya bisa terkenal seperti ini, Bapak Ibu. Tapi pada kenyataannya ada bisnis-bisnis yang bisa dibilang saat ini tuh benar-benar terkena imbas. Kita kalau di apa ya namanya, kalau para konsultan atau kita di industri ini kita bilangnya the fall, yang lagi jatuh. Itu yang pasti biasanya berhubungan dengan para pariwisata kayak kita aja. Kita menghentikan trip kita ya kan. Habis itu saya juga punya bisnis di industri digital yang berhubungan dengan traveling, itu juga tutup, bahkan nih Bapak Ibu, bahkan ikut-ikutan jualan masker gitu. Saya sangat bangga sama mereka karena mereka tetap berpikir gimana caranya survive. So itu industri-industri yang kena pariwisata. Kemudian saya sempat ngobrol dengan teman-teman di Bluebird, itu industri transportasi juga kena cukup keras. Habis itu juga kemudian bahkan salah satu yang saya juga bilang kayaknya nggak mungkin kena itu adalah SPBU. Saya pikir mobil di Indonesia tuh banyak banget, nggak bakal ada habisnya. Justru saat ini mereka pun struggling, Bapak Ibu. Mereka yang saya sendiri isi bensin paling sebulan berapa kali sekarang gitu ya. Kemudian harga minyak tiba-tiba jatuh. Nggak ada yang pernah nggak ada yang pernah berpikir 2020 prediksinya seperti ini. Saya sendiri di 2020 ini mempunyai plan untuk IPO di bulan Agustus, dan itu sudah dipastikan tidak akan bisa terjadi. So, bukan AFC ya Bapak Ibu, bisnis yang lain. Gitu. Jadi saya benar-benar merasakan Häagen-Dazs yang banyak di mall, itu pun saat ini hanya beberapa titik aja yang kita tetap masih bisa buka. Gitu. Kemudian ya F&B kena, kemudian yang berhubungan dengan pariwisata, transportasi, manufacture kayak karet itu seperti kayak gitu-gitu, mereka udah mulai tidak berjalan gitu. Dan kemudian sekarang minyak menyusul batu bara dan lain-lainnya. Jadi industri besar maupun industri kecil semua kena dampaknya. Saya sendiri dilihat juga bahwa ada sektor-sektor yang naik nih Bapak Ibu. Sektor-sektor yang naik itu contohnya frozen food, processed food. Ini mulai nih lahir nih jagoan-jagoan dari rumah yang waduh PO-nya tuh nggak berhenti-berhenti karena orang tetap mau makan. Yang Bapak Ibu harus ingat, kebutuhannya tuh tetap sama, yang berubah itu behavior-nya.
Jadi processed food, frozen food, kemudian juga apa namanya yang berhubungan dengan alat kesehatan, yang berhubungan dengan kebutuhan bahan pokok. Teman saya yang fokusnya tadinya di interior, fokusnya di apa namanya kontraktor, tiba-tiba sekarang jualan sayur-sayuran. Saya respect dengan teman-teman yang terus berusaha dalam keadaan apapun. Justru itu bagus sih menurut saya, gitu. Itu hal-hal bahan pokok ini saat ini tetap menjadi apa namanya, tetap menjadi masuk di golongan yang the rise gitu. Saya sendiri juga di media merasakan bahwa behavior orang yang semakin sering di depan layar itu juga membawa pengaruh positif ke bisnis media kami seperti itu. Nah, itu sedikit kira-kira gambarannya. Nah, yang berhubungan dengan multivitamin itu juga Bapak Ibu, karena sampai hari ini Bapak Ibu, kami saya sendiri memantau kayak dari Kalbe, dari Sido Muncul, mereka terus apa namanya Kimia Farma, mereka ini saat ini bahkan kekurangan dalam hal mensuplai vitamin gitu ya, multivitamin, bahkan vitamin C itu sulit sekali dicari. Untuk mencari vitamin C kita harus ke beberapa apotek dan baru dapat. Nah, ada yang saya dari dulu ya sebelum saya bergabung sama Pak Ernest di AFC ini, Bapak Ibu tahu saya believe banget dengan konsep MLM. Nah, kebetulan yang namanya konsep MLM itu kan sebetulnya banyak produknya, ya kan Bapak Ibu, banyak produknya. Ada yang lipstick bisa jadi MLM lah, ada yang bahkan tidak punya produknya yang seharusnya itu melanggar aturan, dibikin dengan bisnis model MLM. Nah, kebetulan AFC, saya rasa ini bukan kebetulan juga, AFC itu ada di sektor yang di saat keadaan seperti ini dicari orang juga, yaitu kita berada di multivitamin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa saya bilang ini bukan cuma produknya Bapak Ibu, MLM dan insurance itu selalu saya bilang ke kalau saya boleh diundang bicara tentang personal finance dan tentang keuangan lainnya, saya selalu merekomendasikan sebetulnya dua profesi itu kalau di kondisi terburuk seseorang ya, seringkali justru mereka berhasil either di network marketing atau insurance. Itu faktanya, karena modalnya nggak banyak, yang dibutuhin cuma satu sebetulnya, bukan jago ngomong tapi keuletan gitu. Dan dalam hal ini, dalam kondisi ini ternyata keuletan itu tidak cukup, tapi perlu yang namanya produk yang tepat dan sistem yang bagus. Nah, Bapak Ibu, saya selalu encourage, saya selalu berharap mendukung Bapak Ibu semuanya di AFC ini, walaupun keadaan seperti ini, itu justru dilihat sebagai kesempatan gitu. Banyak sekali teman-teman di sana yang gajinya sudah mulai dipotong. Itu saya juga ngalamin ya, saya juga ngalamin gajinya mulai dipotong, kemudian ada yang dirumahkan gitu. Mereka saat ini sedang banyak mencari, hey, gue mesti cari tambahan income tuh dari mana gitu. Nah, kita datang AFC, kita semua ini kita datang, jadilah sebagai solusi Bapak Ibu gitu. Ya, kita juga seperti biasa, kita selalu sharing bahwa kita tidak memaksakan kepada siapapun, tapi kita perkenalkan aja dulu. Kenalin aja dulu AFC itu seperti apa, produk kita seperti apa, kemudian bisnis kita seperti apa. Saya percaya sih, saya yakin banget diajak juga ke LOP di melalui Zoom seperti ini. Saya sih percaya nanti akan Bapak Ibu pasti akan harvest juga, akan menuai juga nih hasil kerja kerasnya. Jadi buat saya ini justru kesempatan. Ini justru kesempatan saat orang sedang mencari,
mencari solusi untuk tambahan keuangan, ekonomi yang tetap stabil, tetapi juga at the same time memiliki produk yang gampang dijual. Imagine kalau misalnya, bayangin kalau misalnya AFC itu produknya alat apa namanya, ya kayak lipstick tadi, ya belum tentu itu mudah, ya kan. Tapi saya lihat sendiri, Bapak Ibu, saya lihat sendiri bahwa pertumbuhan kita masih bagus. Uh, Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya nih, kerja kerasnya. Terus kemudian karena produknya juga menurut saya sangat dicari saat ini, saya sih nggak pernah berhenti minum usukusi sekarang. Sekarang saya satu SOP, satu usukusi setiap hari gitu. Ini membantu saya banget karena saya masih harus beraktivitas, bahkan kadang-kadang sampai jam 9 malam itu baru selesai, walaupun di rumah seperti ini. Nah, sedikit dari saya sih seperti itu, Bapak Ibu. Saya tidak mungkin mengupas begitu panjang mana sektor-sektornya, tapi ini saya bukan juga karena saya di AFC ya Bapak Ibu ya, tapi buat saya bukan suatu kebetulan banget kalau kondisi seperti ini kita tetap bisa berjalan dengan baik. Yang penting kita harus stay positif, kasih masukan, kasih input terus buat kami manajemen, buat kami di AFC, gimana supaya kita tetap lebih baik lagi ngebantu bisnisnya Bapak Ibu di sini, gitu. Mungkin itu dari saya. Tetap semangat, tetap yakinkan bahwa AFC ini bisa membantu. Kuncinya itu membantu ya Bapak Ibu ya. Kita mau membantu, benar-benar mau membantu teman-teman kita, mau membantu keluarga kita yang membutuhkan tambahan penghasilan. At the same time, di saat yang bersamaan juga tetap menjauhkan kita dari bahaya virus COVID-19 itu. Gitu. Mungkin dari saya gitu aja. Nico. Oke deh Pak Mike, saya mau bilang terima kasih buat semua yang udah datang. 350, hampir 200 orang di Facebook semua hari ini Anda datang, Anda lagi berinvestasi teman-teman, karena saya selalu bilang pentingnya datang ke acara Zoom kita, karena kita semua butuh dicas. Kita semua butuh belajar. Mungkin dengan ketemu Pak Mike, Bu Pipi, penjelasannya kita bisa dapat sesuatu, bisa insight baru. Nah bener nih ada chat recharge betul. Nah teman-teman, maaf saya nggak bisa setel video karena anak saya jam segini lagi telanjang bulat abis mandi keluar ketik-ketik komputer, jadi saya nggak bisa nyalain video. Tapi saya mau bilang ke teman-teman, ingat tadi Pak Mike juga udah bilang, notice bahwa ingat semua perjuangan Anda, apa yang Anda tanam suatu hari Anda akan tuai teman-teman. Suatu hari Anda akan panen. Teman-teman, Ko Budi Darwin, Dr. Luigi, Ko Adrian, Ko Yohanes, mereka adalah orang yang menanam duluan dan rajin menyiram bibitnya. Sama kayak teman-teman di sini, Anda datang ke Zoom, acara Zoom, hadiri, Anda sudah menyiram bibit itu. Semakin banyak, semakin rajin Anda siram, maka Anda akan tuai hasilnya. Dan kerja keras nggak pernah mengkhianati hasil. Itu sih Bapak Ibu. Kita 1,5 jam full. Saya nggak mau tambahin materi apapun. Pak Mike udah bikin closing, Bu Pipi udah bikin closing. See you di next Zoom teman-teman semua. Hari Sabtu ada Dr. Amrin, jangan lupa. Manfaatkan setiap bencana ini COVID-19. Ada yang lihat sebagai alasan, ada yang lihat sebagai peluang. Tinggal Anda lihat sebagai apa. Oke, dari kami semua, terima kasih yang udah datang. See you di next Zoom. Dadah. Terima kasih semuanya.